Monggo kita mulai saja nggih Bapak Ibu nggih, Bu Putri dan teman-teman semuanya. Kita mulai nggih. Kita Oke, mulai dengan Purina. membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jadi ini teman-teman dari alumni juga. Ini adalah webinar series kita yang pertama. Insya Allah akan ada lagi nanti di sesi selanjutnya yaitu di bulan Juli. Jadi kita mengadakan 2 kali webinar series. Ini sebenarnya khususnya adalah kita khususkan untuk calon mahasiswa baru dan nanti mungkin akan berlanjut ke teman-teman alumni juga, tapi mengarahnya kalau teman-teman alumni mungkin berbeda tema, begitu nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Sehingga nanti ketika sudah berjalan kegiatan inti itu Bapak Ibu bisa tahu oh tujuannya seperti ini gitu. Jadi kita mengadakan 2 kali webinar series ini kita bertujuan untuk sama-sama eh, menjadikan prodi kita ini dikenal luas khususnya di kalangan SMA SMA lewat siswa-siswi yang ada di SMA yang akan menjadi mahasiswa baru kita begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang saat ini menjadi guru di SMA bisa mengajak, bisa mendorong putra-putrinya untuk ikut serta di kegiatan kita khususnya yang kedua nanti nggih. Kedua nanti insya Allah akan berlangsung di tanggal 12 Juli dengan narasumber yang lain. Dan insya Allah tahun berikutnya nanti akan berganti lagi, nggih. Mungkin ke Bapak Ibu guru juga yang nanti mungkin akan kita adakan barangkali tidak luring, tidak daring seperti ini, tapi mungkin luring dengan agenda yang berbeda lagi. Begitu, nggih, Bapak Ibu semuanya, nggih. Ini nanti mungkin tidak lama karena kita mungkin jam 12 itu sudah maksimal. 11.30 mungkin sudah kita selesaikan. Begitu ya. Ini Mbak Julia sepertinya sudah siap ya. Ibu. Ini langsung dari Jepang. Bu Mita juga sudah siap. Ini langsung dari Magelang juga. Kami yang ada di Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya insya Allah juga sudah siap. Langsung juga ya, Purina. Oh iya, betul. Di negara-negara yang lain, Bu Tika ini di Timor Leste atau di Indonesia, Bu Tika? Halo, Bu Tika. Oh, Bu Tika sepertinya sedang ngehealing ini di Timor Leste ini. Itu di Indonesia, Bu. Oh, Tempat di saya di Indonesia. Jakarta. Ya, ya, ya. Oke. Bu Santi dari Korea? Siap, Purina. Kontrol. Oke. Oke, monggo kita serahkan sepenuhnya untuk langsung ke inti ke Bu Paramita ya. Bu Paramita sudah siap nggih, Bu Mita nggih? Ya, sampun, Ibu. Matur nuwun. Oke. Oke, monggo kita simak bersama webinar series yang pertama. Kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Mita dan juga Bu Mbak Julia Larasati. Monggo. Oke, terima kasih atas sambutannya, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, sampun terdengar nggih? wabarakatuh. Sampun, Bu Mita. Sampun. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan webinar series. Sebenarnya temanya itu sangat relevan ya dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi temanya adalah kuliah itu penting atau tidak. Dan webinar ini sebenarnya lebih santai ya, kita ngobrol, kita seperti menghadiri podcast gitu. Dan narasumber kita beneran eh, alumni pendidikan biologi yang sekarang ada di Jepang, yaitu Mbak Julia Larasati. Halo Mbak Julia, apa kabar? Halo Bu Mita, Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, ini Jepang sebelah mana Mbak? Saya Kalau di boleh tahu. Tokyo Bu. Oh di Tokyo, Alhamdulillah ya saya tahu gitu. Coba ngomong daerah lain mungkin nggak tahu gitu. Oke, nah oke terima kasih Mbak Yulia, Mbak Julia. Julia atau Yulia? Julia Bu. Julia, Julai ya, lahirnya Ya, bulan Juli. ya Oke, Bu. Betul sekali. terima kasih Mbak Julia. Kita hari ini mau eh, apa ya ngobrol santai, kemudian ingin tahu pengalamannya Mbak Julia begitu ya hingga sampai di sana. Apalagi relevansinya sekarang adalah di era sekarang ini, kalau misalnya ini peserta webinar ini juga ada dari kalangan siswa-siswi gitu ya, dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang hadir, mungkin juga merasakan keresahan yang sama ya.
Di era sekarang itu di eranya influencer, media digital segala macam. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan kuliah itu penting atau tidak itu semakin sering gitu untuk ditanyakan. Kayak kita sama-sama tahu bahwa media sosial itu sekarang sangat berkembang ya. Dan eh kayaknya siswa-siswa itu sekarang ngapain sih aku kuliah gitu. Toh nanti ujung-ujungnya juga cari duit gitu. Atau mungkin sering ya, mungkin Mbak Julia juga pernah pernah merasakan kebimbangan gitu juga nggak sih Mbak awalnya kayak, aku ngapain sih kuliah, toh sekarang aku eh ini deh, aku jadi influencer Instagram, kayaknya ini cuannya banyak nih gitu. Atau aku bikin konten saja. Em, Secara pribadi saya juga sering mengamati bahwa anak-anak era sekarang itu lebih memilih jalan yang praktis gitu ya, yang penting viral, kemudian mendapatkan popularitas yang cepat dan dalam tanda kutip juga menghasilkan uang gitu. Sehingga hari ini kita berinisiatif untuk menggali isu yang lagi sensitif a little bit gitu ya dan juga mungkin sedang happening sekarang. Nah, tapi sebelum itu karena kita sudah bergabung dengan narsum yang sangat luar biasa, saya nggak pernah ke Jepang loh Mbak. Jadi saya agak wow gitu ya. Oh, bukan agak wow, saya wow sekali dengan pencapaian Mbak Julia kali ini. Mungkin untuk pertama kali tak kenal maka tak sayang ya, maka kita perlu ya untuk mengenal Mbak Julia Larasati ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak, gitu ya. Monggo Iya, iya, tentang Mbak Julia gitu. Biar iya. kita lebih kenal dulu. Biar lebih akrab ya. Saya so akrab soalnya Mbak. Iya, Bu. Oke, Mbak Julia, Nah, saya persilahkan. terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Agustina, Magister Pendidikan selaku Kepala Prodi Pendidikan Biologi. Yang saya hormati Dr. Paramita Cahyani selaku moderator pada acara pagi hari ini, serta panitia dan hadirin semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Julia Larasati, alumni Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun 2018. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, saya sangat merasa senang sekali dapat menghadiri acara ini sebagai narasumber yang akan sharing sedikit pengalaman saya di waktu masa kuliah dahulu yang saya terapkan ketika saya terjun di dunia kerja kali ini. Semoga cerita saya nanti bisa menginspirasi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Amin. Amin, terima kasih atas perkenalannya. Nah, mungkin ya kita mau bahas dulu nih. Saya nggak mau bahas ini deh, saya nggak mau bahas dulu zaman kuliah nanti-nanti gitu. Tapi mungkin kita langsung pada hooknya gitu ya. Em, Awalnya gimana sih Mbak? Kok sampai ini tiba-tiba Jepang? Kalau saya kan lihatnya sebagai orang awam, tiba-tiba Jepang banget nih gitu. Jepang itu gimana Mbak? Coba awalnya saya cuma coba-coba, apakah begitu? Tidak, Bu. Jadi dulu awalnya Oke, itu di gimana? tahun 2018 ketika saya mendaftar kuliah di Prodi Pendidikan Biologi UMS itu ada beberapa dari Bapak Ibu dosen dari Biologi UMS yang melanjutkan studinya ke Jepang. Kalau tidak Oke. salah dahulu itu Bapak Yasir yang melanjutkan studinya ke Jepang. Nah, itu sangat menginspirasi saya, Bu. Awalnya wah, walaupun saya belum pernah Oke. ketemu dengan beliau karena tahun 2018 sampai beliau selesai menyelesaikan studinya itu kok kalau nggak salah saya sudah wisuda. Jadi saya belum belum pernah bertemu dengan Bapak Yasir. Nah, itu eh, waktu awal ospek itu bukan dari Bapak Ibu dosen itu kan sedikit menceritakan kalau beberapa dosen dari pendidikan biologi ini melanjutkan studinya ke luar negeri. Nah, dari situ saya terinspirasi, wah, Jepang, Bapak Yasir ini melanjutkan studinya ke Jepang, seperti itu, Bu. Jadi kenapa saya memilih ke Jepang itu awalnya dari situ, Bu. Oke. Bisa ya, maksudnya sosok inspiratif padahal nggak pernah ketemu. Iya, Jadi Bu. saya penasaran, ini Pak Yasir ada nggak sih Bapak Ibu di sini? Wow, hebat ya. Jadi dari ini ya, jadi pertama masuk ke prodi pendidikan biologi, kemudian ada motivasi gitu ya, Mbak ya. Iya, betul, Bu. Oke. Kemudian
sudah masuk, sudah berarti dari awal tuh udah gini ya. Wah, ada bayangan nih Jepang ini ada gitu. Iya, Bu. Kemudian eh gimana Mbak Yulia? Sorry ya, Mbak Julia gitu. Kemudian kalau misalnya seperti itu, selanjutnya Mbak Julia menghadapi perkuliahan di biologi itu kurang lebih seperti apa, Mbak? Untuk menghadapinya itu waktu di awal-awal semester awal itu saya jujur keteter untuk masalah memanajemen waktu, membagi kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu untuk pulang ke rumah itu jujur saya Mhm. adaptasinya memerlukan waktu yang banyak Bu. Apalagi waktu awal perkuliahan itu kan dunia ketika SMA sampai ke perkuliahan itu kan sangat berbeda. Adaptasi teman yang mana temannya itu dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, karena di UMS ini kan mahasiswanya kan Masya Allah super banyak sekali Ibu. Jadi adaptasinya itu juga memerlukan waktu juga. Dan waktu awal-awal proses belajar dulu juga saya eh, merasa sedikit masih terbawa apa itu namanya cara belajar ketika SMA. Jadi ketika SMA itu kan gurunya yang aktif, siswanya yang sedikit Mhm. kurang aktif seperti itu. Tapi kan waktu kuliah itu kan sangat berbeda. Mahasiswa kan ibaratnya kan masternya siswa seperti itu. Jadi harus lebih aktif. Nah, itu semester awal itu saya masih adaptasi sehingga saya rasa itu masih kurang, Bu, dari situ. Namun Oke, selanjutnya di semester berikutnya 2, 3, dan 4 alhamdulillah bisa bisa berjalan dengan baik. oke. Dengan kesibukan yang seperti itu, dulu Mbak Julia waktu kuliah tipenya mahasiswa yang aktif berorganisasi atau kupu-kupu, Mbak? Kuliah pulang. Ya Bu, jadi dahulu saya ketika kuliah itu saya termasuk mahasiswa yang kupu-kupu Bu, karena Ah, rumah kita saya sealiran, kebetulan, Mbak, nggak apa-apa. iya, karena kebetulan rumah saya sampai kampus itu lumayan dekat, cuma berjarak 1 jam. Jadi dulu waktu kos itu saya 1 minggu sekali itu pulang ke rumah Bu. Nah, ketika Mhm. kuliah itu sampai semester, kalau tidak salah semester 4 saya merasa, wah, kok sampai semester 4 itu saya kuliah, kuliah saja itu saya seperti hanya mendapat ilmunya saja. Untuk pengalaman soft skill yang lain itu saya merasa kurang begitu, Bu. Nah, tapi dari situ kebetulan waktu itu ada program dari Kemendikbud yang namanya Kampus Merdeka. Nah, dari situ Oke. saya mencoba mendaftarkan program yang namanya bukan Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Kampus Mengajar dari situ sekitar 6 bulan. Nah, beberapa seleksi juga telah saya ikuti. Alhamdulillah lolos. Kemudian juga ada beberapa benefit yang diberikan dari program mengikuti kampus mengajar tersebut. Kemudian setelah eh, program kampus mengajar itu selesai, saya jalani sambil kuliah karena kebetulan waktu itu kuliahnya daring karena zaman masih corona, sih, Bu. Jadi bisa disambi untuk kegiatan lain. Nah, selanjutnya saya mengikuti program yang selanjutnya yaitu studi independen. Studi independennya dari perusahaan Mari Belajar yang bekerja sama dengan Microsoft. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana cara menerapkan beberapa aplikasi Microsoft itu dalam proses pembelajaran. Nah, dari situ juga banyak sekali hal yang saya dapatkan yang kemudian ketika saya bekerja di sini itu alhamdulillah semuanya sangat saya merasa terbantu dari kegiatan tersebut, Bu. Jadi, waktu kegiatan itu, kuliah juga bisa jalan sambil mengikuti kegiatan pembelajaran yang lain seperti itu, Bu. Oke, saya dengernya super padat banget ya Mbak ya. Itu kalau menurut Mbak Julia sendiri, karena saya juga mahasiswa biologi ya, dan saya tahu lapraknya, praktikumnya, kuliahnya gitu ya. Belum lagi materinya yang sangat kompleks, kita tahu biologi seperti itu. Em, apakah? Tapi kalau lihat ceritanya Mbak Julia kan sangat bersemangat, bahkan ikut ini. Berarti memang kalau Mbak Julia ini memang punya passion pertama. Aku gimana dulu ininya Mbak? Apakah sudah yakin aku milih pendidikan biologi karena apa atau gimana sehingga ketika saya mendengarkan Mbak Julia ini luar biasa loh di em, padatnya kegiatan
biologi kita tahu ya di perkuliahan biologi, tapi Mbak Julia sangat concern, kemudian sangat berdedikasi untuk itu gitu. Jadi awalnya Mbak Julia memang ada passion ya pertama tentunya di biologi atau pripun Mbak? Kenapa saya dulu memilih prodi pendidikan biologi itu sebenarnya waktu SMA kebetulan kalau zaman saya dahulu masih ada penjurusan ya Bu, di SMA itu masih ada jurusan IPA, Mm-mm. IPS, bahasa. Kalau mungkin sekarang sudah tidak ada nih. Kalau waktu dahulu itu saya di jurusan IPA. Nah, dari Mm-mm. mata pelajaran kimia, fisika, biologi itu saya paling suka di biologi, Bu. Karena Oke. saya rasa itu tidak membosankan kalau di pembelajaran biologi itu kan banyak Kok praktikumnya, sama banyak ya? banyak eksperimennya seperti itu. Jadi asik seperti itu, Bu. Tapi ya agak menjadi PR itu ketika menulis laporannya memang memerlukan effort yang lebih nih, Bu. Tapi waktu Mhm. kita melakukan eksperimen, penelitian itu sangat menyenangkan sekali, Bu. Jadi saya benar-benar ketika bergabung di prodi pendidikan biologi ini sangat merasa senang sekali, Bu, karena banyak sekali praktikumnya. Bahkan di setiap semesternya itu ada yang namanya praktikum kerja lapangan, ya, Bu. Itu Ya, saya betul, sangat betul. menanti-nanti itu, Bu, karena bisa sambil jalan-jalan. Di sela-sela kesibukan kuliah itu kan kita sebagai mahasiswa juga butuh yang namanya refreshing ya Bu. Nah, Betul ya. seperti Heeh. sambil Meskipun menyelam habis minum pulang juga air. juga ini lagi ya. Meskipun habis pulang juga ngerjain lapraknya lagi, tapi kita have fun gitu ya. Ya hebat sekali Bu bisa keluar bareng teman-teman satu angkatan untuk praktikum nanti sambil liburan tipis-tipis seperti itu Bu. Betul. Kalau begitu, dulu mata kuliah favorit Mbak Julia ada nggak? Kira-kira apa? Kalau dulu mata kuliah yang favorit saya itu sebenarnya ketika praktikum saya semuanya suka Bu. Tapi Oke. kalau kalau mata kuliah yang tersulit itu ada Bu. Kalau yang saya suka itu banyak, tapi yang tersulit itu ada. Menurut saya yang tersulit itu di mata kuliah biologi sel sama mikrobiologi Bu. Itu saya sangat lumayan lumayan butuh effort lebih Bu. Oke. Eh, Dulu yang ngajar siapa, Mbak? dulu Boleh disebut boleh nggak ya? Tapi boleh Bu. mikrobiologi dan biologi sel. Ya, betul Bu. Kenapa Mbak? Kok nggak effortnya kenapa? Belajarnya kah yang ini atau Belajarnya sama tugasnya? kemungkinan itu Bu karena menggunakan nama Latin ya Bu. Jadi eh, menghafalkannya itu perlu Oke. waktu dan juga apa ya? Kalau di biologi saya sama mikrobiologi kan mengamati makhluk hidup yang super kecil. Sedangkan di bayangan saya itu ini tuh seperti apa sih? Kayak membayangkannya Mhm. itu agak agak susah seperti itu Bu. Karena Tak kasat mata ya. dia tak kasat mata betul sekali Bu. Tapi kalau misalnya tidak masuk di biologi, kita juga nggak tahu ada banyak makhluk Betul tidak kasat sekali Bu. mata yang Betul sangat sekali. menarik untuk dieksplorasi. Oke. Kemudian mengingat dari itu ya, perkuliahan kita sudah tahu ya Mbak Julia sibuknya seperti apa, begini begini begini. Kemudian sebelum kita kembali lagi ke tempat Mbak Julia sekarang sampai ke Jepang, tantangan terbesar mungkin ya, tantangan terbesar waktu lulus kuliah, maksudnya dari masa kuliah sampai lulus, kira-kira menurut Mbak Julia apa selama berkuliah di pendidikan biologi? Kalau tantangan terbesar sendiri, kalau menurut saya ya Bu, itu lebih ke tanggung jawab terhadap diri sendiri Bu. Jadi kita Oke. berjanji berkomitmen untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu, kalau bisa lebih cepat dari batasannya. Nah itu benar-benar rasa tanggung jawab saya itu eh benar-benar saya harus pertanggungjawabkan terutama kepada orang tua saya Bu karena kebetulan em, biaya kuliah yang saya pakai ini 100% dari orang tua saya jadi kalau Mhm. saya tidak memanage diri saya sendiri itu kemungkinan akan menghabiskan waktu dan materi semuanya Bu. Jadi saya benar-benar harus bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri. Bertanggung jawabnya yang seperti apa? Seperti kalau mengikuti perkuliahan itu tidak pernah bolos atau benar-benar apa ya namanya ada tugas benar-benar dikerjakan seperti itu Bu. Itu menurut saya yang menjadi tantangan tersendiri untuk saya Bu.
Oke. So, yang bisa saya tangkap adalah kuliah, ketika Mbak Julia kuliah di pendidikan biologi, ternyata Mbak Julia itu tidak hanya belajar materi, ya, tidak hanya belajar materi, tapi ternyata juga belajar untuk membentuk karakter. Betul tidak, Mbak? Betul sekali, Bu. Oke, jadi di antara sekian banyak ribetnya tugas, ternyata tersimpan bahwa, oh, aku harus managing waktu, begitu ya, Mbak ya. Betul sekali, Bu. Kemudian di pendidikan biologi dengan tracknya yang sangat padat itu ternyata Mbak Julia itu juga turut memupuk rasa tanggung jawab ya. Betul, Bu. Belajar bertanggung jawab yang saya tangkap berarti dari penjelasan Mbak Julia pertama adalah managing waktu, kemudian tanggung jawab, kemudian karakter apa lagi? Disiplin tentunya untuk ini ya untuk menyelesaikan tepat waktu berarti Mbak Julia harus disiplin begitu. Betul Nah, sekali, Bu. ketika Mbak Julia berada di Jepang sekarang, itu membantu banget nggak Mbak pembentukan karakter yang sudah dibangun dari pendidikan biologi itu Mbak? Tentunya sangat membantu sekali, Bu. Apalagi kita semua tahu sendiri ya kalau di Jepang itu ada waktu itu merupakan hal yang sangat penting seperti itu. Eh, Oke. Selain itu juga orang Jepang itu budaya kerjanya terkenal sangat disiplin. Mereka benar-benar kalau bekerja itu tidak kenal waktu sehingga mungkin stres tingkat stres mereka itu juga sangatlah tinggi. Nah, dari situ Mhm. waktu saya awal bekerja dahulu em, adaptasinya tidak memerlukan waktu yang lama, Bu, karena kalau di dunia kerja itu ibaratnya bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, dari situ itu sudah saya dapatkan ketika dahulu waktu di masa perkuliahan dahulu, Bu. Jadi kalau disebut tekanan juga sebenarnya tidak karena sebagai mahasiswa kan memang berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Namun di beberapa semester kan kalau semester satu Emang 2 kan praktik ya Mbak? kan betul praktikumnya masih dua praktikum saja kalau di semester 4 ke atas itu kan satu semester bisa 4 praktikum. Nah, itu menurut Iya. saya harus pintar-pintar membagi waktu dan semuanya. Nah, saya rasa dari situ tuh saya bisa mengambil bahwa saya bisa menyelesaikan semuanya walaupun ditekan seperti apapun juga toh juga akhirnya selesai juga seperti itu, Bu. Nah, Mhm. untuk mendapatkan perasaan yang seperti itu, mental yang seperti itu, kalau tidak dilatih kan tentunya kalau sampai di sini juga tidak bisa beradaptasi seperti itu, Bu. Karena teman-teman saya yang di sini kebetulan saya kan angkatan pertama orang Indonesia yang ada di perusahaan saya. Nah, itu juga ada beberapa yang waktu tahun pertama itu sedikit down, Bu. Tapi saya Mhm. kembali kuatkan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita di sini sudah jauh-jauh dari orang tua. Kita niatnya untuk bekerja. Jadi lakukan yang terbaik seperti itu, Bu. Jadi seperti saya seperti menguatkan teman-teman saya karena mungkin teman-teman saya sampai di sini itu kaget, Bu. Mhm. Dahulunya Tidak ditempa sekeras Mbak Julia ya mungkin betul ya. sekali, Bu. Mungkin seperti itu. Sampai di sini kaget, Bu. Oke. eh saya juga ternyata makanya ketika ada topik ini begitu ya, kemudian narasumnya Mbak Julia, saya merasa relate aja gitu karena saya juga merasakan em, kuliah di pendidikan biologi ini em, bisa dibilang padat ya, padat dan memang tidak hanya belajar tentang materi begitu ya. Kita harus belajar disiplin, kita harus eh ya sering sering sekali ya Mbak ya. Mungkin kalau mau jujur-jujuran meskipun ini disimak juga oleh apa dosen-dosen yang lain kita mungkin bisa kan ini judulnya ngobrol santai ya memang banyak tekanannya begitu ya. Tetapi ternyata mungkin saya bisa mengatakan bahwa di antara orang-orang yang lain yang sama di Jepang sekarang ini Mbak Julia ini mentalnya jauh lebih bagus gitu loh ya. Betul begitu nggak Mbak merasanya? Iya, betul sekali, Bu. Karena dahulu kan sudah pernah mengalami hal yang berat ibaratnya kalau sampai masa skripsi pun juga menurut saya berat sekali sih, Bu, apalagi Mhm. dahulu itu dosen penguji saya itu rektor UMS Prof Ani sampai Oke, karena Prof. jadul Anif beliau ya. yang ya
karena jadwal beliau yang super sibuk, jadi waktu itu saya itu sidangnya dadakan Bu sama beliau sampai tadi Bu Putri juga sempat bilang bahwa saya itu mau sidang sampai pinjam baju teman saya karena jadwalnya itu sangat dadakan, Bu. Dari Bu Lina Oke. selaku pembimbing saya itu menginfokan bahwa Mbak Julia hari ini sidang dengan Prof. Anif apakah bisa lah. Karena jadwalnya Prof. Anis minggu depan itu mau ke kunjungan ke kalau tidak saya ke Lombok atau kemana seperti itu, Bu. Jadi mau nggak Mhm. mau juga harus siap kapanpun dimanapun seperti itu, Bu. Oke. Jadi begitu ya ketika pengalaman berkuliah di biologi ternyata tidak hanya eh, memberikan pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter begitu dan sekarang saya penasaran Mbak, saya pribadi penasaran begitu. Sudah berkuliah, kemudian lulus gitu ya Mbak ya. Kemudian jalurnya ke Jepang ini apakah diterima infonya ketika Mbak masih mungkin mau lulus atau sudah lulus atau pripun, Mbak? Sekarang kita cerita dari ini ke Jepang ya, Mbak ya. Pengalaman Mbak Julia bisa sampai sana itu loh. Ya opo, Mbak? Kalau pengalamannya itu, jadi awalnya setelah saya lulus kuliah, itu saya sempat bekerja di salah satu sekolah menengah pertama di dekat rumah saya. Nah, dari Mhm. situ sebenarnya ya Bu, kalau saya boleh sedikit curhat seperti itu, saya itu sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan yang ke jenjang selanjutnya, Bu. Saya ingin mengambil Oke. S2. Namun kembali Mhm. lagi karena di waktu S1 itu semua biaya kuliah itu dibantu oleh orang tua saya merasa kasihan seperti itu, Bu. Biar Oke. orang tua saya itu tarik nafas dahulu seperti itu. Nah, kalau saya mau langsung lanjut S2, itu kan ternyata juga butuh tabungan yang lebih lagi. Nah, kemudian dari Mhm. situ sambil mengajar di sekolah, saya sambil belajar bahasa Jepang sedikit demi sedikit, Bu. Seperti belajar huruf-hurufnya, seperti lalu kosakatanya sedikit demi sedikit dari bekerja di situ sambil belajar. Kemudian saya cari-cari info loker, Bu. Cari-cari info loker. Lalu ada lowongan pekerjaan di industri pengolahan makanan yang ada di Tokyo ini Mhm. tadi. Nah, saya akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti interview kerjanya dan alhamdulillah ketika seleksi saya diterima untuk bergabung di perusahaan ini, Bu. Jadi ceritanya seperti itu Oke. awal mulanya. Jadi loker ke Jepang untuk seumuran Mbak Julia begitu ya. Pernah Iya. ke Jepang nggak Mbak sebelumnya? Belum, Bu. Ini untuk yang pertama kali. Oke, jadi kalau buat saya sangat kagum ya Mbak ya. Pertama karena keberanian begitu ya. Em, Bu. nekat nggak sih Mbak? Nggak kan ya? Atau, Nekat sekali, nekat. Bu. Nekat sekali, Bu. Oke lah dengan mungkin oh ya saya juga belum sempat ketemu sama Mbak Julia ya. Saya kebetulan juga baru bergabung begitu istilahnya di pendidikan biologi gitu. Untuk eh apa ya mempunyai keberanian kemudian tekad gitu ya untuk ke Jepang begitu saya rasa Mbak Julia juga sudah sangat luar biasa begitu ya. Apakah karakter itu juga Mbak temukan ketika berkuliah di pendidikan biologi atau gimana? Kalau di pendidikan biologi dahulu mungkin untuk disiplinnya juga sudah ada, tapi untuk nekatnya saya belum 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 ada, Bu. Kalau dahulu masih masih di zona nyaman seperti itu, Bu. Oke. Betul sekali. Kemudian udah nih ternyata ke Jepang gitu ya Mbak ya. Dan ini di industri pengolahan makanan begitu. Betul sekali, Bu. Di Oke, industri berarti masih pengolahan makanan Mm-mm. daging wagyu, Bu. Wow, daging ya. Berarti ini mungkin bisa dijawab atau enggak ya karena ini juga perusahaan gitu ya. Tapi itu berarti mengolah daging mentah begitu menjadi atau pripun Mbak? Betul, Bu. Teknisnya. Jadi mengolah daging mentah juga di perusahaan saya ini kalau di Indonesia mungkin ada restoran all you can eat. Nah, itu yang Oke. mensuplai dagingnya itu dari perusahaan saya ini, Bu. Oke, berarti daging siap ini ya, siap. Maksudnya tapi bentuknya masih daging mentah begitu ya. Masih daging mentah, Bu.
Oke. Ada nggak mata kuliah di pendidikan biologi yang kemudian sangat bermanfaat begitu untuk pekerjaan Mbak Julia sekarang? Oh, banyak sekali, Bu, tentunya. Apalagi kalau di perusahaan saya ini kan di seluruh Jepang sebenarnya kalau di industri pengolahan Mm-mm, makanan itu kan kebersihannya sangat standar mereka itu kan sangat tinggi, Bu. Nah, mhm. semua itu saya sudah dilatih diajarkan ketika dahulu praktikum, Bu. Jadi ruangan laboratorium yang super steril, terus cara kita menjaga tangan supaya tetap bersih, sedikit-sedikit harus semprot alkohol, terus nggak bisa sembarangan sentuh menyentuh karena kalau tangan kita Betul. kotor itu kan bakterinya kemana-mana, Ji, Bu. Nah, dari situ Kuku nggak boleh panjang begitu ya? betul, Bu. Betul sekali. Kuku nggak boleh panjang, nggak boleh diwarnai. Sebenarnya aturan-aturan Betul. basic dari laboratorium itu sangatlah bermanfaat sekali, Bu. Jadi saya sangat beruntung sekali pernah mempelajari semuanya yang saya dapatkan dari praktikum ketika saya belajar di biologi tersebut, Bu. Jadi kebetulan saya waktu bekerja di sini satu angkatan orang Indonesia itu kan ada 5 orang, Bu. Nah, ketika awal pertama terjun itu yang mengerti hal basic itu saya sendiri, Bu. Jadi saya diminta untuk mengajari teman-teman yang lain. Nah, kenapa Julia kok mengerti ini ya? Karena saya dulu pernah belajar ketika di laboratorium memang aturannya tidak boleh seperti itu, seperti rambut tidak boleh terlihat, kuku tidak boleh panjang, Mhm. sama tidak tidak memperbolehkan wangi-wangian juga seperti itu, Bu. Itu benar-benar saya Kita sudah rasakan sangat terlatih ya, Mbak ya. betul, Bu. Sangat Oke. membantu sekali. Saya juga menemukan sesuatu hal yang lucu tadi. Tadi Pak Julia sempat mengatakan bahwa di masa kuliah Hmm. yang agak susah itu mikrobiologi. Ternyata, Ternyata sangatlah bermanfaat, Bu. Nah, dari iya. situ Dan kepikir ya, ternyata iya relate betul banget ya di sekali, Bu. bidangnya Mbak Julia. Terkadang memang Pernah hal yang merenung nggak, tidak Mbak? betul. Hal yang mungkin dahulu kita merasa kesulitan, kita dahulu mungkin kurang suka, ternyata itu bisa jadi menjadi jalan rezeki kita seperti itu, Bu. Iya. Kadang Bahkan sesuatu yang tidak kamu sukai itu adalah yang betul terbaik sekali, bagimu, Bu. begitu ya, Mbak ya. Betul Saya mungkin sekali, Bu. tadi ketika menangkap Mbak Julia tadi ini, oh ternyata ini. Mungkin kalau saya jadi Mbak Julia gitu, diam-diam, iya ya, saya dulu tuh nggak suka ini loh. Ternyata ini sangat membantu saya begitu. Iya, betul sekali, Pengalaman Bu. yang sangat unik sekali gitu ya Mbak ya. Betul sekali, That's Bu. life gitu ya. Naik turunnya hidup gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, Mm. sekarang kita balik lagi, mungkin ya kita kembali ke tema sekarang, kuliah itu penting atau tidak gitu. Dan mungkin Mbak Julia merasa nggak sih mungkin pernah mendengar dari media sosial gitu. Kita ingin merelatekan gitu, Mbak Julia, pandangan Mbak Julia sendiri sekarang sebagai orang yang pernah berkuliah, meskipun struggle-nya seperti apa, dan kemudian berhasil lulus, dan kemudian mendapat pekerjaan yang proper ya, saya sebut proper banget. Mungkin di mata orang aja, wah Mbak Julia ke Jepang, anak anak lokal begitu ya, sampai ke Jepang, dan kemudian kinerjanya juga bagus, diakui oleh dunia luar begitu eh pribadi Mbak Julia ketika melihat fenomena anak-anak SMA mungkin ya, yang menganggap bahwa oh mungkin kuliah tuh nggak penting deh, aku mending jadi yang praktis-praktis aja. Menurut pendapat Mbak Yulia lagi kamu tuh nih ya Mbak Julia, Tidak itu apa, seperti apa Mbak? Memandang memandang fenomena adik-adik kita gitu, Kalau berdasarkan untuk pengalamannya Mbak Julia. memang generasi adik-adik muda kita ini sangat berbeda dengan saya dulu mungkin Ibu. Tapi menurut saya Ibu, kalau dibilang kuliah penting atau tidak itu menurut saya penting, Bu. Apabila ada Mhm, kesempatan, apabila ada rezeki itu saya rasa lebih baik untuk melanjutkan studi lagi, Bu. Karena kan kita tidak tahu di masa depan itu standar standar yang diterapkan ketika kita mencari pekerjaan itu seperti apa kan kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Dan yang namanya ilmu yang telah dipelajari itu menurut saya semua bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian yang saya rasakan bedanya itu ketika masa perkuliahan itu saya mendapatkan
yang tadi disiplin, terus pandai memanajemen semuanya, terus eh, kecerdasan emosional juga, Bu. Nah, Wow. itu juga saya rasa dahulu waktu ketika masih SMA sampai setelah saya lulus kuliah itu sangatlah berbeda, Bu. Mulai sedikit demi sedikit, step per step itu sedikit demi sedikit dibentuk dari masa waktu kuliah dahulu, Bu. Jadi kalau kita yang saya rasakan sekarang ya, Bu, sebelum saya mengambil tindakan itu saya berpikir dulu nanti akibatnya seperti apa, cara penyelesaiannya bagaimana, seperti itu saya semua sudah dipelajari ketika waktu kuliah dahulu, Bu. Jadi ibaratnya seperti tidak ceroboh seperti itu, Bu. Mhm. Yang menurut saya menjadikan kenapa kuliah itu penting atau tidak. Oke, jadi nggak semata-mata eh kita menambah ilmu, maksudnya basic ilmu gitu ya. Betul Tapi yang sekali, paling Bu. penting ternyata di dalam kuliah, saya setuju dengan Mbak Julia bahwa eh, pembentukan pola pikir gitu. Betul. Bahwa ya memang kita pernah mendapat ungkapan juga ya bahwa dewasa itu akan berkembang juga dengan usia. Tetapi em, saya sangat setuju ketika saya pribadi begitu juga Mbak, saya kuliah gitu ya. Itu memang betul Mbak Julia dulu kan SMA masih apa begitu ya. Ternyata Betul sekali, Bu. ketika kuliah kita mendapatkan selain ilmu juga, kemudian ya itu tadi em, disiplin, kemudian bagaimana managing masalah segala macam. Ternyata itu juga membentuk kita yang lebih baik begitu. Betul Jadi sekali. eh kalau misalnya ada yang seperti itu, eh, mum- kalau Mbak Julia sendiri ada nggak sih yang bisa disampaikan begitu pada generasi sekarang dan mungkin pada peserta webinar ini kan sepertinya ada juga ya adik-adik kita yang SMA yang mungkin merasakan kegalauan yang sama. Kalau menurut Mbak Julia ada nggak sih pesan buat anak-anak muda sekarang ini apa kira-kira yang paling penting begitu. Kita kan temanya kuliah penting atau tidak. Kita tidak jawabannya ini kan tidak mutlak bahwa oh ini harus penting, ini benar atau salah. Cuman kita menggali perspektif. Kalau dari Mbak Julia sendiri, ada saran nggak yang mungkin bisa disampaikan untuk adik-adik kita dan juga Ya, generasi muda zaman sekarang pada umumnya? ya, baik, Bu. Untuk pesan adik-adik calon mahasiswa baru ini ya, Bu, kalau dari saya, apabila ada kesempatan, apabila ada rezeki, sebenarnya kalau di FKIP UMS sendiri kan juga ada beberapa beasiswa ya, Bu, kalau tidak salah. Mhm. Beasiswa Ya. Muhammadiyah atau dari yang lain itu kan banyak sekali mahasiswa. Nah, ambil kesempatan tersebut. Karena mungkin kesempatan tidak datang dua kali. Nah, kalau kalian merasa berat menjalaninya, coba untuk bertahan terlebih dahulu. Karena nanti kita tidak tahu di masa depan itu apa yang terjadi ke diri kita itu kita tidak tahu. Bisa jadi apa yang awalnya kita tidak suka, ternyata itu menjadi jalan rezeki untuk kita nantinya. Kita tidak akan pernah tahu karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun itu tidak ada batasnya. Nah, menurut saya itu nanti sebagai bekal untuk kita di masa tua nanti. Dan apabila kalau kita sudah maaf sudah berumah tangga, kemudian kita memiliki anak-anak, nah dari situ mungkin kalau uh, anak-anak kita melihat orang tuanya figurnya seperti apa itu bisa terinspirasi dari kita. Jadi uh, jadilah orang tua yang menginspirasi bagi anak-anak kita nanti. Jadi lakukan yang terbaik ketika mumpung kita masih muda, ambil banyak kesempatan yang telah ada di depan mata kita. Jangan menyerah, cobalah untuk bertahan sampai akhir. Seperti itu, Bu. Wow, ini kalau misalnya kita itu dapat applause yang sangat meriah ya, sangat well said, well said ya. Saya mah sok-sokan bahasa Inggris gitu. Maksudnya sangat-sangat sangat bagus, Mbak. Terus terang, saya juga sedikit termotivasi ya. Bukan sedikit ya, saya banyak termotivasi gitu. eh Mbak Julia, sekarang ini juga menjadi sumber inspirasi saya kayaknya.
Karena karena saya juga kalau misalnya dihadapkan dengan saya pribadi begitu, mungkin keberanian saya tidak tidak sebesar Mbak Julia ya. Ketika sampai ke Jepang, Jepang itu jauh, negerinya orang begitu ya. Dan Mbak Julia ini bertahan ya. Pasti di sana kita nggak pernah tahu ya. Yang saya tahu kan ya Jepang sangat disiplin, kadang mungkin sangat disiplin ya Mbak ya. Waktu itu benar-benar dihargai ya Mbak ya di sana. Betul sekali, Bu. Terlambat gitu dan itu sangat beda jauh kayaknya dengan kultur di Indonesia ya kita mepet-mepet dikit nggak apa-apa gitu kayak di sana benar-benar nggak bisa dan itu sangat luar biasa begitu. Nah, eh mungkin sebentar, mungkin sebelum kita melanjutkan, apakah ada peserta yang mungkin mau bertanya? Kita juga menyediakan kolom Q&A di kolom chat. Di Bapak Ibu juga, apakah di sini dari peserta yang hadir, selain dari Mbak Mas calon mahasiswa atau yang masih SMA, mungkin ada wali murid atau guru kali ya yang bergabung? Cukup banyak. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Kita juga persilahkan untuk mungkin raise hand atau langsung bertanya di kolom chat gitu. Oke, kita tunggu dulu. Sangat menarik ya emang. Kemudian eh kalau di sana Mbak, saya cuman ini curious aja ya. Em, jam kerjanya gimana Mbak kalau di sana? Maksudnya eh kita di Indonesia itu sangat familiar dengan overwork gitu ya. Kalau Betul. di sana itu gimana, Mbak? Apakah disiplin itu dalam arti ya udah waktunya pulang-pulang, kita masih have a time for myself atau gimana, Mbak? Kalau pengalaman di Jepang sana. Kalau untuk jam kerjanya sendiri ya Bu, sebenarnya dari peraturan sendiri itu bekerjanya selama 8 jam. Namun Mhm. untuk beberapa orang yang sudah dipercaya sama pimpinan dan memiliki kemampuan lebih itu diberikan jam lembur sendiri. Jadi untuk yang lainnya boleh pulang terlebih dahulu, tapi yang untuk beberapa orang itu diberi jam lembur tambahan seperti itu Bu. Tapi untuk overwork yang terlalu berlebihan juga tidak ada Bu kalau di perusahaan saya aja Bu, dan semuanya itu juga sudah disiapkan kalau jam lembur itu nanti ada makanan, ada minuman yang diberikan dari perusahaan sendiri Bu. Jadi mengantisipasi supaya benar-benar ketika bekerja itu dalam keadaan yang fit seperti itu Bu. Mhm. Kalau untuk cuti-cutinya gitu Kalau di tapi ini boleh boleh gak dijawab ya. Ini ya Bu, sebenarnya curious aja dari saya nih. Oke. ya Bu. Kalau untuk cutinya sendiri, kalau 1 tahun itu diberikan berapa ya Bu? Saya karena belum pernah cuti karena nanti rencananya itu cutinya mau saya ambil 3 tahun saya rangkap seperti itu Bu. Nanti cutinya saya ambil ketika untuk pulang ke Indonesia, jadi supaya lebih panjang ketika saya pulang nanti Bu. Mm-mm. Tapi so far kalau misalnya budaya Jepang itu konsekuen juga nggak, Mbak? Artinya bahwa ya udah aku keep cuti ya akan mendapatkan sesuai dengan haknya, begitu nggak sih, Mbak? Kalau di sana? Alhamdulillah Oke. saya mendapatkan sesuai dengan haknya seperti itu Bu, dan yang saya merasa sangat bersyukur di sini juga di perusahaan yang menurut saya sehat, sehat dalam artian rekan kerjanya juga alhamdulillah tidak ada masalah, lalu dari pimpinannya juga tidak ada masalah, untuk administrasi dan sebagainya juga alhamdulillah aman sesuai dengan peraturan yang ada di sini Bu. Alhamdulillah banget ya. Jadi Alhamdulillah Bu. sangat-sangat ketika kemarin saya mendapatkan em, kesempatan menjadi moderator ini. Terus narsumnya siapa begitu ya? Narsumnya Mbak Julia, alumni biologi Jepang di Jepang. Wow, gitu kan? Maksudnya saya sangat excited sendiri dan ternyata Mbak Julia orangnya juga sangat friendly begitu. Makasih Mbak udah mau Terima berbagi kasih banget. kembali Ibu. Sangat menarik begitu. Em, sebelum kita sambil saya ngecek ya daftar pertanyaan ada atau enggak begitu. Ketika proses keberangkatannya, Mbak, itu ada masalah nggak, Mbak?
Alhamdulillah kalau Ada proses kendala, sorry ya, ada masalah. Ha. kalau proses keberangkatannya itu saya menunggunya sekitar 6 bulan Bu, dari proses awal saya wawancara interview itu sampai keberangkatan itu saya menunggu selama 6 bulan. Nah dari situ juga saya banyak banyak belajar Bu. Kalau tidak kan saya angkatan pertama orang Indonesia yang ada di sini, sedangkan rekan-rekan teman kerja saya itu dari negara Vietnam, Nepal, sama orang Jepang sendiri, sama ada orang Cina. Nah kalau orang Cina itu kan mereka sudah pandai terlebih dahulu karena orang Cina itu kan ada yang namanya huruf kanji Bu. Jadi ibaratnya orang-orang Indonesia itu kan sudah kalah start duluan kan karena huruf-huruf Betul. Jepang itu kan datanya dari Cina juga. Nah, dari situ saya banyak belajar dari nol, Bu. Nah, apalagi saya ketika ini Bu, saya ingin sedikit share screen Oke. mom- yang ini. Apakah sudah terlihat, Bu? Ha, sudah terlihat. Nah, yang saya dapatkan ketika perlu zaman perkuliahan dulu, Bu, karena saya kan diminta untuk pimpinan saya untuk membuat modul, Bu, modul kayak dalam bahasa Hmm. Indonesia seperti kebersihan di tempat kerja. Nah, ini tuh ada beberapa bakteri ya. Saya buka kembali buku materi ketika perkuliahan dulu, Bu, yang mikrobiologi sama biologi sel. Di sini saya membuat ini tapi menggunakan bahasa Jepang. Nah, ini juga saya sangat beruntung sekali karena dahulu sudah pernah mempelajari hanya mereview saja, hanya pengulangan materi saja seperti itu, Bu. Nah, dari sini kayak bakteri. Dan bikinnya modul ya, Betul, Bu, pendidikan buat biologi mah. model bikin virus nanti yang kedepannya supaya nanti orang Indonesia yang datang ke sini itu saya mengajari mereka itu mudah, Bu, karena sudah saya Mudah bikinkan modulnya ya. dalam bahasa Indonesia seperti itu, Bu. Mm-mm. Pengalaman hidup yang benar-benar saya tangkap adalah ini juga untuk saya pribadi ya, bahwa jangan membenci sesuatu. Betul Lalu sekali, Bu. ini live ini ya, pengalaman apa, pembelajaran hidup banget ya Mbak. Mungkin dulu Mbak Julia tidak membenci ya judulnya, mungkin agak ribet aja karena saya juga merasakan beberapa di mata kuliah, misalnya mikrobiologi, ya lumayan karena saya minus ya Mbak ya. Jadi kadang kalau Hmm. melihat yang agak halus-halus itu saya bermasalah begitu. Jadi bukan struggle-nya. Jadi bukan benci sih sebenarnya, cuman belajarnya mungkin lebih ekstra Betul gitu. sekali, Bu. Dan Mungkin waktu itu iya, belajar saya masih kurang, jadi saya banyak mengalami kesulitan seperti itu, Bu. Karena sebenarnya juga mm-mm. mungkin kalau belajar saya lebih lebih giat lagi, mungkin saya tidak akan mengalami kesulitan seperti itu, Bu. Karena Iya ya. materi yang diajarkan itu sebenarnya sangat mudah dipahami, tapi ya itu tadi saya belajarnya masih kurang, Bu. Iya, masih kurang atau mungkin ada. Kalau saya itu lebih suka gini Mbak, preferensi kesukaan begitu. Jadi mungkin ada mata kuliah itu pasti ada ya Mbak Julia yang aku seneng banget. Terus ini, ya udah A, B aja. Ada yang enggak, aku nggak suka banget. Jadi itu kadang mempengaruhi gigihnya kita dalam belajar. Tapi alhamdulillah sekali bahwa Mbak Julia meskipun apa ya, sempat mungkin terseok-seok begitu ya mempelajari Betul biologi sekali, Bu. sel, kemudian mikrobiologi, lah dalah gitu ya kalau Betul bahasa sekali, saya Bu. tuh lah dalah, ditempatkan di tempat kerja dan menghadapi itu, dan pada akhirnya Mbak Julia bisa menyelesaikan taks itu dengan baik berkat dulu pernah mempelajari gitu ya Mbak Julia. Betul Dan sekali, Bu. sangat keren sekali modul itu tadi begitu, sehingga yang saya tangkap adalah Mbak Julia juga memudahkan jalan orang lain ya untuk ini, sehingga ini juga tentunya insya Allah menjadi amal ibadah juga ya kalau kita di Amin, amin. kita juga di pendidikan biologi MS kan, selain kita materi kita juga AIK-nya kan juga itu. Jadi saya pikir Mbak Julia juga pasti akan ketika menyusun modul dan kemudian apa ya, menerjemahkan itu ya sehingga bisa mudah dipahami oleh generasi Mbak Julia yang lain di sana, insya Allah juga menjadi amal ibadah juga. Hebat sekali Mbak Julia. Saya mulai hari ini, enggak sih, mulai kemarin akan ngefans ke Mbak Julia, seperti meskipun belum pernah ketemu ya.
Iya Akhirnya Bu, saya bertemu belum virtual. pernah ketemu Mbak dengan Julia lebih ibu hebat nyata. lagi, kagum sama seseorang yang nggak pernah ditemuin gitu. Betul. Saya berharap Pak Yasir ada di sini sih, bergabung boten, ada nggak gitu. Sehingga ini loh Pak, ternyata sebuah inspirasi sederhana baru dibilang bahwa oh ada dosen kita Jepang, ternyata mahasiswa kita berhasil mewujudkan beyond expectation gitu. Oke, mungkin setelah ini kita akan membuka sesi Q&A bagi para partisipan yang mungkin mau tanya-tanya juga ya ke Mbak Julia atau mungkin kepada saya mewakili Prodi Pendidikan Biologi. Apakah ada di sini? Oke. Pada diem-diem baik atau mungkin Bapak Ibu dosen yang mau bertanya siapa tahu Mbak aku lek neng Tokyo neng bandara ngendi kan bisa aja ya karena kita judulnya ngobrol santai nih gitu. Jangan sampai kesasar gitu ya. Terus kalau di Tokyo di mana Mbak? Di Narita Eh, ke- kalau asal. di Tokyo itu lebih dekat di Haneda sebenarnya Bu. Tapi saya dulu juga turnya di Narita Bu. Karena tiketnya lebih murah deh Bu. Saya juga taunya sebagai orang yang nggak pernah ke sana, ya pasti bandara, nama bandara yang umum ya kita nggak Iya, tahu gitu. benar, Bu. Oke, coba. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan juga gitu kepada narsum kita yang sangat luar biasa. Kita sering-sering loh, harus sering-sering kita membuat acara yang sangat inspiratif seperti ini. Apalagi bintang tamunya dari luar negeri gitu. Mbak itu di apartemen nggak? I'm just Betul Bu, random. ini di apartemen Bu. Sangat Iya, senang sekali ya udah. Mbak Mm-mm. Julia komunikasi dengan teman-teman seangkatan atau adik-adik seangkatan untuk apa nih kok? Ayo ayo ke Jepang gitu enggak Mbak? Atau ada Oh, teman-teman yang aku pengen ikut gitu? banyak Bu, masih komunikasi juga dari teman-teman di sini. Gimana caranya ke sini, ke sini, ke sini, kayak seperti itu. Apalagi waktu yang kemarin pimpinan saya datang ke UMS itu, ngapain itu datang ke kampus? Nah, sebenarnya kan mau cari mahasiswa yang mungkin bisa diajak untuk part time seperti itu Bu sebenarnya. Nah, itu juga banyak yang tanya-tanya. Mungkin kalau ada kesempatan juga mungkin saya beritahu terlebih dahulu, Bu. Apalagi untuk nanti adik-adik yang masih berkuliah, mungkin kalau ada ada lowongan atau apapun, saya rekomendasikan Oke, pastinya ke siap. Ini di bidang pangan ya Mbak Julia ya? betul sekali, Bu. Ya, ini Di bidang Bu Ima pangan. mungkin bisa tanya ini, barangkali ada sesuatu Hmm. inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan di UMS ini. Ya Bu Ima ya, yang biasanya membuat inovasi resep ini. Pangan dan gizi ya. Ya Ya, ini Bu Ima pangan dan cocok gizi ini. mungkin. Kira-kira kalau eh, dilihat kan Mbak Julia pernah ini ya tahu pangan dan gizinya UMS ya, Tahu, Bu. khususnya di biologi kan. Mata Nah, itu kuliah kira-kira pilihan. menurut Mbak Julia mungkin ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang perlu di apa gitu inovasi resepnya barangkali bisa berbagi tips gitu. Kalau untuk resepnya sendiri, di sini kan kalau ada ada bahan yang halal dan non halal sendiri, Bu. Jadi tidak semuanya apa ya Bu, sebenarnya sesuai dengan kita seperti itu. Tapi yang saya eh, bisa sangat menginspirasi ini karena di Jepang itu di sekolah terutamanya dari TK sampai SMA itu yang ada yang namanya makan siang. Mungkin kalau di Indonesia kan sudah mulai ada program yang namanya makan siang gratis. Kalau di Jepang itu kan sudah dari dahulu sudah ada. Nah, dari situ makanan yang disajikan untuk makan siang para anak-anak sekolah ini benar-benar eh, kalau orang Jepang sendiri ya bukan saya produksi juga mensuplai daging ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu harus daging yang berasal dari dalam negeri dari Jepang itu sendiri karena supaya tumbuh rasa nasionalismenya itu sejak kecil, Bu. Jadi sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk cinta terhadap negaranya sendiri, Bu. Nah, selain itu juga kandungan gizinya, lalu makanan yang tidak membahayakan se- seperti apa, kita harus memasaknya seperti gimana. Seperti itu juga mereka benar-benar sangat
em, memperhatikan hal-hal yang sampai sedetail itu, Bu. Kalau untuk takaran resepnya, karena mungkin saya tidak tahu, tidak ada di tim dapur, jadi saya kurang kurang paham seperti itu, Bu. Hanya saja bagaimana cara memproduksi makanannya, makanan yang seperti apa yang baik untuk dikonsumsi itu, alhamdulillah juga sedikit mengerti seperti itu, Bu. Berarti processingnya ya Mbak ya. Ya. Bagaimana dari misalnya dari sapinya, itu kalau boleh tahu itu kalau perusahaan seperti pengolahan makanannya Mbak Julieti apakah juga memotong bahannya atau sudah dikirim kita tinggal proses atau gimana Mbak kalau di Kalau di tempat saya itu ada beberapa divisi. Ada yang divisi pemotongan itu daging sudah disembelih tapi di slice seperti daging mau di slice Hmm, shabu atau apa seperti itu, Bu. Ada juga yang divisi di kitchen yang di dapur itu yang memasak. Ada lagi yang di divisi penjualan yang seperti saya ini yang khusus untuk menjual di internet. Nah, kalau yang di oke. divisi pemotongan itu yang untuk supply ke supermarket, ke sekolah, sama ke rumah sakit. Kalau yang di dapur itu untuk di penjualan bentonya, Bu, kayak eh, bekal makan siangnya orang Jepang seperti itu, Bu. Kalau yang di internet ya yang di penjualan di Amazon, kalau di Indonesia Mhm, di Shopee seperti itu, Bu. iya. Oke, berarti dari yang mungkin satu strict rules dalam pengolahan makanan di Jepang itu apa menurut Mbak Julia? Steril kah atau apa? Mereka sangat serius juga nggak sih Mbak untuk ya kalau pada umumnya industri makanan itu kan sangat sangat rentan dengan kontaminasi begitu. Nah, kalau di Mbak Julia sendiri mungkin bisa dijelaskan one strict rules gitu yang harus dipatuhi dalam industri ini apa Mbak? Kalau yang paling penting dan paling utama sebenarnya dari kunci dari semuanya itu yaitu kebersihan, Bu. Karena Hmm. kalau satu itu tadi tidak dipatuhi, itu semuanya sudah selesai sebenarnya seperti itu, Bu. Karena waktu itu juga pernah ada komplain dari pelanggan. eh, di sini kan ada yang namanya daging giling seperti itu, Bu. Nah, itu Mhm. ada tulang rawan ayam yang mungkin tidak tergiling dengan baik, tapi sudah sampai ke diedarkan ke sekolah itu tadi, Bu. Nah, ada pelanggan yang komplain. Nah, itu kalau orang Jepang itu biasanya kalau ada komplainan mereka bawa itu dilaporkan ke perusahaannya. Nah, nanti perusahaannya akan ganti rugi dan mereka tidak selesai sampai ganti rugi saja, Bu. Jadi ada sanksi. Sanksi ibaratnya kalau di Indonesia dari Badan BPOM itu akan memberikan sanksi Mhm. ke perusahaan karena kenapa kok bisa meloloskan produk yang seperti ini, produk yang membahayakan. Padahal kalau menurut saya sebagai orang Indonesia hanya kelolosan tulang rawan ayam itu menurut saya tidak apa-apa, tapi bagi orang Jepang hal-hal yang kecil itu pun juga kalau tidak Mhm. dipatuhi itu sangat membahayakan. Lalu ada juga yang pernah menggunakan glove ketika bekerja Mhm. di pemotongan itu robek, mungkin terkena pisau robek. Namun tidak lapor kepada penanggung jawab, jadi eh, beliau ini tetap melanjutkan pekerjaannya. Ini dari rekan saya dari negara lain. Nah, kemudian ada cek lab, Bu. Jadi kalau di Jepang itu rutin mengadakan cek lab seperti cek random, ambil sampel random. Nah, kemudian dari situ ditemukan bakteri. Nah, dari situ Ya, juga kontaminan diusut. ya. Kenapa bisa sampai terkontaminasi seperti ini? Nah, diusut, ternyata berawal dari glove sarung tangan yang robek tersebut, yang mungkin kalau orang belum tahu itu kan menganggapnya sepele, tidak memakai Betul. alkohol, tidak benar-benar menjaga kebersihan
sendiri atau mungkin pakaian kalau dulu di zaman kuliah itu memakai jas lab itu mengapa warnanya harus putih? Itu saya ketemu jawabannya itu setelah bekerja ini, Bu. Saya kira itu waktu zaman kuliah dahulu memang yang kenapa memakai putih itu biar bisa membedakan yang mana dosen, yang mana mahasiswa. Saya saya pikir itu alasannya seperti itu, Bu. Tapi ternyata sangat salah, Ji, Bu. Karena pakaian kerja Iya, ya. itu kan kalau ada apa-apa itu kan supaya cepat terlihat seperti itu, Ji, Bu, sebenarnya. Betul. Akhirnya, ya Mbak, saya sangat relate gitu. Dulu pun juga mungkin kalau mau sharing, saya sampai sekarang tidak pernah berkuku panjang karena dulu sempet ya Mbak ya dalam masa-masa muda sih, masa-masa muda. Sama dengan Mbak Jula, kenapa sih kalau kita masuk lab itu jangan jangan sampai kukunya panjang atau apa kan nggak ternyata ya bisa aja kan residu apa yang menempel di bawah Betul kuku sekali, Bu. yang mungkin nggak sengaja pegang ini itu masuk ke mata juga kontaminan dan ya itu semua sangat ternyata sangat relate ya sama pekerjaan Mbak Julia sekarang Betul, Bu. begitu. Itu sangat relate dengan pekerjaan saya yang sekarang, Bu. Bahkan dahulu itu saya masih ingat sekali, setiap mau masuk ke ruang ruang praktikum, ketika mau mulai praktikum itu, Mas Mbak asisten laboratorium itu berdiri depan pintu dan cek satu-satu tangan kita, Bu. Betul. Sebelum kita masuk, cek satu-satu kukunya panjang atau tidak. Lalu kalau kita tidak mematuhi itu mendapat apa ya kalau dulu poin seperti itu kalau bisa dibilang. Nah, Mhm. ternyata saya rasa itu kenapa dahulu kok aturannya seperti ini karena saya belum begitu mengerti karena masih ibaratnya anak baru seperti itu, Bu. Nah, Mm-mm. ternyata setelah bekerja itu saya menemukan jawabannya dari itu, Bu. Jadi perlahan-lahan, oh ternyata saya ketika kuliah dahulu itu seperti ini, seperti ini. Alasannya itu saya temukan ketika saya sudah bekerja saat ini, Bu. Oke, ya Mbak, saya juga banyak banyak sekali dan khususnya di pendidikan biologi, kita kan sama nih ya pendidikan biologi gitu. Ada memang beberapa yang saya rasakan berbeda begitu, terutama mau tidak mau kita harus membandingkan ya kayak Mbak Julia ternyata di tempat kerja ada yang basicnya bukan pendidikan biologi ternyata kesulitan gitu sebenarnya betul sementara Mbak Julia ini udah standar banget saya udah nggak perlu diajari udah ternyata sudah terlatih terlebih dahulu begitu nah Betul. eh kemudian apalagi ya passionnya kemudian work hardnya saya juga merasakan ketika sebelum di sini kan juga saya berbaur begitu ya dengan mungkin jurusan lain yang ini apa bahasa Jawanya itu cakceknya itu cekatannya dalam bekerja itu anak-anak biologi itu ternyata memang relatif jauh lebih terstruktur. Mbak Betul Julia sekali, merasa Bu. gitu nggak? Saya mungkin kalau Betul jadi Mbak sekali, Bu. Julia ya kayak kayak pulang kerja kayak merenung, eh ternyata aku begini ya gitu dari dapetnya Betul di sekali, biologi Bu. itu begitu ya kan ya? Iya, ibaratnya cak-cak lalu inisiatif kita itu sangat tinggi, Bu, karena mungkin juga nggak tahu ya, Bu, dari mana kita belajarnya, tapi setelah kita mengikuti pembelajaran itu inisiatif itu kan tumbuh sendiri, Bu. Kalau nggak dari hati Hmm. juga nggak ada kalau karena terpaksa pun juga tidak muncul rasa inisiatif itu ya, Bu. Nah, untuk bekerja cak-caknya itu kalau di waktu perkuliahan dahulu ada yang namanya responsi. Nah, responsi itu kan Hmm. ibaratnya bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena banyak Dan harus banyak tepat ya. betul, Bu, harus tepat waktu. Kalau tidak lari, tidak akan bisa selesai. Nah, dari sini juga sama sebenarnya, Bu, yang eh, kalau ada karyawan yang lelet atau yang berpikirnya lama. Kalau diresponsi waktu praktikum dahulu kan harus berpikir cepat, bergerak cepat supaya target kita selesai. Nah, ketika Hmm. bekerja itu juga sama, Bu. Kalau dari di sini juga ada beberapa rekan kerja saya yang sedikit kalau menurut saya itu bergeraknya mungkin agak lambat sama berpikirnya juga agak lambat. Nah, itu terlihat sekali gapnya, Bu. Mhm. Betul, dan penilaian dari pimpinan saya ini juga eh, dipukul rata. Saya juga tidak kurang tahu bagaimana penilaian orang Jepang, tapi kayak dari pimpinan saya ini melihat
per negaranya, Bu. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa pimpinan saya ini kenapa bisa suka terhadap orang Indonesia, bahkan eh, dalam 1 tahun ini beliau sudah ke Indonesia selama 2 kali untuk rekrutmen lagi orang Indonesia karena beliau ini suka terhadap orang Indonesia ya karena itu tadi yang pertama disiplin, tanggung jawabnya, lalu inisiatif dan orang Indonesia itu terkenal dengan apa ya? Sabar. Tidak sabar di sini dalam artian tidak suka berkelahi seperti itu, Bu. Sangat Ya. berbeda dengan teman-teman dari negara lain yang mungkin yang di Jepang ini ya karena budayanya mungkin juga sendiri-sendiri juga kalau orang Indonesia itu terkenal sebagai orang yang sabar dan legowo seperti itu, Bu. Iya Dan ya. Oke, iya. Ya misalnya responsi udah cepat tapi nggak tepat, nilainya nggak bagus, ya legowo gitu. Gimana lagi ya nggak sih, iya. Mbak? Oke. Wow, pembicaraan yang sangat eh inspiratif. Tahu-tahu waktunya sudah menunjukkan jam hampir 11.30 gitu ya. Nggak kerasa Sebenarnya ya, Bu sangat, Mita ya. iya nggak terasa loh. Saya mungkin akan melanjutkan talk show pribadi gitu ya, mungkin untuk mengulik lebih dalam gitu. Mbak, aku kayaknya mau ke Jepang lewat mana gitu biar nggak enak. Mungkin seperti itu. Oke, tapi memang betul bahwa eh, nggak terasa waktu juga yang bukan memisahkan ya Mbak ya, waktu juga yang membatasi pembicaraan kita pada kali ini dan mungkin saya izin untuk merangkum gitu ya, atau membuat catatan gitu dari apa yang kita bahas bersama, apa yang kita sudah bicarakan bersama, bahwa eh, menurut narasumber kita Mbak Julia, meskipun di era gempuran influencer, kemudian kegalauan bahwa ada popularitas instan, kemudian dalam tanda kutip juga penghasilan instan gitu ya, yang membuat keraguan bahwa ngapain sih aku kuliah membuang waktu 4 tahun, memakai uang orang tua gitu ya, dapatnya apa? Kadang mungkin ada yang merasa bahwa ntar balik modal nggak seperti itu ya, begitu. Dan Mbak Betul Julia pun sekali, juga Bu. mungkin dalam beberapa waktu merasakan ya bahwa aduh aku ngabisin duit orang tua, aku harus begini, aku harus begitu. Yang saya tangkap adalah narasumber kita ini tetap menganggap bahwa bagaimanapun kuliah itu penting gitu. Karena apa? Karena Mbak Julia sudah merasakan sendiri bahwa ketika kuliah, selain ilmunya juga bertambah, Mbak Julia juga ditempa sedemikian hingga karakternya, ya, ketabahannya ya Mbak ya, ketabahan, disiplin, peningkatan pola pikir yang mungkin tidak didapatkan ketika Mbak Julia waktu itu tidak memilih jalan untuk kuliah begitu ya. Mungkin kalau Betul sekali, Bu. untuk misalnya populer sesaat gitu, aku ini mungkin uangnya instan, tetapi ternyata hal-hal seperti itu eh juga saya tidak bilang tidak berdampak baik begitu ya, tapi ternyata sesuatu yang instan itu juga mungkin hilangnya juga instan gitu. Dan Mbak Betul Julia sekali. di sini menggambarkan bahwa kadang ilmu yang didapat itu mungkin kita kayak merasa sia-sia gitu ya. Kadang ada beberapa masa, aduh kuliah ini nanti buat apa? Apakah kepake ilmunya? Mbak Julia di sini sudah memaparkan juga bahwa mungkin ilmu apapun yang kita pelajari mungkin tidak pada saat itu juga bisa Betul sekali, Bu. diterapkan. Tapi ternyata di tahun-tahun mendatang, loh aku lek biyen ora kuliah iki gitu ya. Kayaknya Betul nggak sekali, bisa deh Bu. sesukses ini. Oke. Jadi sangat inspiratif sekali bahwa Mbak Julia di sini memberikan gambaran yang cukup bagus, visi yang cukup bagus tentang pentingnya kuliah gitu ya. Bahwa kuliah itu tidak hanya sekedar kita menambah ilmu, kemudian mungkin kita mengeluarkan kos yang lebih besar di awal begitu. Ternyata itu memberikan kedewasaan bagi kita, gitu ya Mbak ya. Kita mendapatkan wisdom, kita mendapatkan eh, kematangan pola pikir yang lebih baik, dan ilmu itu ternyata
terpakai. Meskipun kapan begitu ya. Meskipun kita mungkin, oh aku capek, aku belajar biosel nih ngapain sih, ngapain aku lihat mikroskop benda-benda gaib gini. Ternyata someday gitu. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap dan juga sekaligus saya simpulkan dalam kegiatan kali ini adalah bagi kita adik-adik ya, adik-adik kawan-kawan kita yang masih galau, yang apakah kuliah itu penting atau tidak, kenapa saya harus kuliah, someday bahwa ilmu itu tidak kadang kadang ya ilmu itu kadang tidak langsung terpakai pada saat itu juga. Berbeda kalau misalnya kita main Instagram, posting langsung banyak yang likes. Mungkin jalannya ilmu tidak seperti itu ya. Iya, Tapi betul, Mbak, tidak someday ada yang begitu instan. bahwa oh, mungkin dalam kesempatan tertentu, wah ini loh ternyata relate sama saya. Dan ilmu itu tidak pernah sia-sia, betul tidak Mbak Julia? Betul, Bu. Ilmu Mm-mm, itu tidak pernah nggak pernah sia-sia. sia-sia ya. Dan alhamdulillah Mbak Julia eh, Allah berikan jalan ya di apa ya di kayak diberikan inspirasi, oh aku masuk ke sini, aku masuk ke pendidikan biologi UMS, ternyata dijalankan seperti itu. Kemudian Mbak Julia tekun di situ, Mbak Julia gigih, Mbak Julia tabah di situ, dan alhamdulillah ternyata diberikan pekerjaan yang sangat relate dengan bidang Mbak Julia sekarang. Terpakai ya Mbak ya. Alhamdulillah Termasuk juga sekali, ini, Bu. termasuk juga upgrade kepribadian itu tadi Mbak. Ternyata sangat ditempa dengan sangat baik gitu ya di sini, sehingga Betul, jadi Bu. untuk jadi untuk Betul. pemirsa yang lain di sini, penyimak yang lain, bahwa di pendidikan biologi ini kita tidak hanya belajar tentang ilmu, tetapi kalau misalnya kita tabah, kita serius dan mau berkembang, insya Allah pendidikan biologi ini juga bisa membawa jenengan sekalian untuk jadi apapun begitu ya, jadi apapun cita-citanya. Kita menyiapkan bekal terbaik di sini untuk anak-anak kita begitu, dan bisa berkembang kemanapun. Bahkan tidak hanya di dalam negeri ya, Mbak Julia sudah membuktikan salah satunya bahwa di Jepang, dan saya dengar Mbak Julia ini kita nggak bilang kesayangan ya, tapi maksudnya kerjanya terlihat lebih bagus begitu ya daripada yang lain. Begitu nggak Mbak Julia? Betul ya? Jifu. Alhamdulillah gitu ya. Selain Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin begitu eh penutup dari saya gitu, atau kesimpulan dari yang kita simak pada siang hari ini. Mungkin saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Mbak Mita pembawa acaranya ganti. Terima kasih Bu Mita dan Mbak Julia, luar biasa sekali inspirasi yang hari ini sudah diberikan. Yang bahkan mungkin pada saat kemarin kita itu saling mengenal terus jadi dosen dan mahasiswa mungkin nggak pernah terfikirkan ya Mbak ya. Jadi terfikirkannya justru sekarang pas pas Mbak Julia itu sudah bekerja dan sudah jauh dari kami semua. Kapan-kapan mampir kalau ke Solo ya Mbak Jifu. Julia ya. Tapi katanya nunggu 3 tahun gitu ya. Baik, sebelum kita tutup webinar series yang pertama pada siang hari ini, mungkin ada sesuatu dari Prodi yang akan diberikan pada Mbak Julia. Monggo Pak Guntur. Baik, terima kasih sekali Mbak Julia ya. Ini sebagai Terima bentuk kasih, penghargaan Bapak saja Ibu. dari kami dari Prodi Biologi untuk Mbak Julia. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahimnya tetap selalu terjalan. Mudah-mudahan besok di semester-semester yang akan datang Mbak Julia bisa diundang sebagai guest lecture begitu ya di kuliah tamu mata kuliah gizi, misalkan bagaimana mengolah daging sampai bisa jadi dimakan gitu ya Bu Ima ya. Mudah-mudahan besok bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sekali Terima kasih atas banyak, Bapak Ibu. waktu yang sudah diluangkan oleh Mbak Makasih loh Mbak Julia. Julia, Eh, sangat Terima kasih inspiratif. kembali, Bapak Terima Ibu. kasih untuk Bu Mita, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan Mbak Mas semuanya yang hari ini sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu kembali di webinar series yang kedua pada tanggal 12 Juli 2025 dengan pembicara yang insya Allah tidak kalah menarik dengan Mbak Julia. Eh, kita akhiri sesi pertama dari webinar series pada siang hari dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
sebelum saya tutup mungkin ada sesi dokumentasi. Monggo Bapak Ibu Mbak Mas yang kameranya belum terbuka, mari kita buka sejenak untuk apa namanya sesi dokumentasi. Monggo, saya serahkan kepada yang berwenang. Kasih dengan Mbak Julia, caranya bisa ke Jepang gimana? Nanti diajak ke Jepang bareng-bareng. Oke. Itu dari kami, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.